Hai anak muda, percayalah, setiap anak itu bintang. Dan School of Human adalah sekolah yang membuktikan hal itu. Mau tahu karya-karya hebat dari anak-anak School of Human? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again in this show. This is Podcast of Human and this is your host Uncle Ryan. Can you give applause? Okay. Today it's a bit different basically. Kita agak beda. Kenapa? Karena bintang tamu yang satu ini bisa dibilang tuh sebenarnya ini luar biasa banget ya. Dia perempuan, very tough, and then very smart, and then berdasarkan info yang kita dapat bahwa dia diterima di kurang lebih 10 universitas di dalam dan di luar negeri, yang 6 beasiswa di luar negeri, yang 2 beasiswa di dalam negeri. Itu benar-benar kabar yang luar biasa, dan dia adalah alumni dari School of Human. Mari kita sambut, this is Rasya. Mukanya nggak usah kaku gitu dong biasa. Tegang. It's okay. Kita kayak ngobrol biasa aja. Uncle bakal mulai dengan mungkin sedikit cerita ya. Apa yang bakal kita rasain? Actually, what do you feel ketika ada orang, dari someone who is in your circle, di lingkungan kamu, terus dapat kabar nih tentang dia gitu. Gila si Anu dapat ini loh kuliah di luar negeri. Wah, itu udah keren kan. Terus tiba-tiba he wants or she wants to study overseas by getting a scholarship, dapat juga beasiswa gitu. Pasti pertama kali respon kita ketika ngedengar itu ini keren banget gitu ya. Dan ini buktinya kejadian di mata saya in my life now directly. I am as a teacher really proud with her karena dia benar-benar diterima kurang lebih di 10 universitas tadi ya. Dan 6-nya beasiswa, 6-nya beasiswa di luar negeri dan 2 beasiswa di dalam negeri. Dan ini benar-benar kejadian nyata, orangnya ada, ini dia orangnya. Makanya ini keren banget. Nah, sebetulnya mungkin Rasya bisa cerita nggak sih? Ada berapa? Mungkin bisa nyebutin beberapa ya yang besar gitu. Gimana sih? Kok bisa gitu diterima di 10 universitas yang 6 beasiswa, 6 luar negeri dan 2 di dalam negeri gitu. Yang pertama sih pasti gara-gara guru-gurunya juga ya. Langsung guru nih ya? Iya, guru-gurunya dulu. Iya, seriously. Karena kayak dari lingkungan gitu, tempat belajar itu benar-benar ngedefine who you are gitu. Kayak kita mau kemana, pikiran kita kayak gimana. Itu tuh dari lingkungan tuh yang pertama. Lingkungan dulu. Jadi kalau misalnya pertama dari keluarga nih, keluarga inti. Yang kedua menurut aku tuh dari sekolah. Dari sekolah. Karena kita kan masih SMA ya. Iya. Masih pergi ke sekolah tiap hari. Nah, terus kalau misalnya keterima gitu, keterimanya tuh di beberapa universitas di Australia. Iya. Salah satunya tuh Australian National University. Terus ada UNSW, itu keren banget. UNSW Sydney itu impian banget parah. Oh my god. Terus ada University of Sydney, University Technology Sydney, Universitas Tasmania, Adelaide. Udah lupa. Saya lupa. Oke. Berarti mostly kampus yang kamu pilih sebenarnya Australia? Iya. Awalnya ada di UK 1. Tapi ini nggak terlalu common banget. Gimana ya? Apa yang namanya lupa juga, Uncle, sumpah lupa. Ada 1 di UK. Oke. Tapi mostly di Australia. Oke, gini. Mungkin according to your story nih. Jadi kamu tuh diterima di banyak universitas. Nah, pasti kan orang nanya nih, kok Kak Rasya bisa sih gitu? Kalau ada pertanyaan dari anak, gimana nih caranya supaya saya bisa finally you choose kampus yang mana akhirnya? Australian National University, Anu, kenapa pilih itu? Karena beasiswanya paling gede. Kamu udah berapa beasiswa itu? Wah, nggak bisa dipersentasein, tapi gede lah. Gede. Gede banget ya. Oke, lumayan berarti lah. Akhirnya milih itu karena memang presentasi yang mungkin secara scholarship-nya paling banyak gitu ya? Iya. Oke, good. So, nah tadi kita balik lagi ke yang tadi itu sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan dari anak-anak nih sebetulnya, gimana sih Kak Rasya? Gimana sih supaya kita bisa cara dapetin beasiswa di luar negeri? Ya tadi nge-apply di kampus di luar negeri dan diterima, itu caranya atau tipsnya? Atau mungkin preparationsnya mulai dari mana? Kalau nggak salah kamu ini berdasarkan ini ya guys, ini directly karena Uncle ngelihat Rasya itu udah bener-bener langsung depan mata kepala saya gitu. Persiapannya kurang lebih
kurang lebih berapa? Mungkin sekitar 2 tahun dari kelas 11 gitu. Iya, setahun dari, setengah sih. Setahun setengah sih. Dari kelas 11 dia udah ngebut mempersiapkan semua hal. Nah, kayak kita mulai mungkin backstory ya. Waktu kamu kelas 11 tuh gimana sih ceritanya? Kok tiba-tiba kepikiran mau kuliah di luar negeri gitu? Oke, jadi kelas 11 itu dulu aku pernah punya pengalaman gitu, Uncle. Iya. Di sekolah aku yang sebelumnya, jadi aku murid pindahan kan. Dari kelas 10 semester 2 baru belajar di School of Human. Iya. Nah, 10 semester satunya itu aku belajar ada sekolah di Depok. Iya. Nah, di situ aku sempat ikut lomba Kaohsiung International Design and Expo itu ke Taiwan, ya ke Taiwan. Terus kayak kita tuh bikin research, terus presentasi, terus kita tuh pokoknya kompetisi lah kayak gitu. Nah, terus dari situ itu kan bergrup gitu ya, ngerasain yang namanya menang skala internasional. Itu pertama kali kayak wah pengen banget luar negeri karena ngerasa confident aja gitu. Itu pertama kali. Jadi itu trigger pertama tuh ya? Iya, pas kamu menang lomba yang tingkatnya internasional. Yep. Langsung ngerasa wah gimana gitu ya kalau kuliah di luar negeri gitu kali ya? Iya, gimana ya kalau kuliah di luar negeri gitu. Nah, terus yang kedua karena waktu itu lebih ke lingkungannya gitu loh. Jadi pertama kali gitu sama temen-temen nih ada di Taiwan kan nggak di Indonesia. Terus ketemu ada bule, ada banyak orang dari berbagai macam ras tuh kayak excited. Kayak semua orang tuh diajakin ngomong gitu. Sama dulu kamu? Iya, grammar aku tuh jelek. nggak bisa. Pokoknya masih gado-gado banget ya bahasa. Gado-gado banget. Presentasi juga hancur cuy. Parah banget. Tapi nggak malu? Malu banget. Cuman kayak karena mungkin ada temen-temen, ada apa sih namanya? Support dari teachers ada supportnya. Jadi enjoy gitu. Nah dari situ ke-trigger. Terus pulang ke Indonesia tuh kayak gue pengen banget kuliah ke luar negeri karena dulu tuh pikiran gue nih Uncle kayak gue harus masuk UI. Tapi gue nggak tahu kenapa gue masuk UI. Tahu sama sekali jurusan apa gue nggak tahu. Kayak udahlah UI paling bagus di Indonesia. Gue pengen masuk UI, tapi kayak nggak ada bener-bener spesifik explanation kenapa gue mau ngambil itu gitu. Kayak gak ada. Jadi sebenarnya kayak masih keren lah gila UI, siapa yang mau masuk UI kan? Bener. Everyone wants to join UI sebenarnya. Banyak orang kayak gitu sekarang. Sampai sekarang masih kayak gitu. Padahal ya belum tentu cocok juga gitu. Bener. UI bagus menurut. Bagus ya. Bagus menurut gue. Tapi it's not for me gitu. Kayak bukan. Mungkin yang lain mau ke sana, gue nggak ada passion banget ke UI, nggak ada. Setelah itu, bener-bener gak ada. Terus akhirnya gue mikir pengen kuliah ke luar negeri. Nah, pertama kalinya tuh pengen banget ke United Kingdom. UK, UK itu the best education parah kalau menurut aku ya. Itu kayak wah pengen banget. Pengen masuk itu nggak kayak Oxford, nggak. Pengennya masuknya ke Manchester atau nggak Sheffield. Sheffield University ya. Nah itu pengen banget. Nah cuman di situ orang tua tuh kayak nggak. Kamu kan anak pertama cewek, sendirian UK, jauh banget. Western society-nya kayak. Ya gitu. Dan sedikit nggak banyak sih orang Indonesia di sana ya. Iya maaf. Kayak ada populasi cuman kayak berapa persen sih, kayak gitu. Nah terus akhirnya kekeh. Ini nih tipsnya nih. Sumpah yang mau kuliah ke luar negeri itu kekeh, harus kekeh banget, punya goals, terus harus kekeh. Tapi bukan berarti ngelawan orang tua, enggak. Kekeh karena mau ke sana gitu. Nggak usah buktiin kalau misalnya lo beneran mau ke sana gitu. Jadi kadang jadi stubborn, jadi keras kepala tuh penting untuk urusan yang bagus tuh penting banget ya. Maksudnya even though lo nggak bakal ke sana nih, kalau keterima kan lumayan. I know. Jadi kayak itu first tadi kekeh, yang kedua lo harus nyoba. Ini tuh semua nggak ada yang di planning, semuanya daftar tuh kayak daftar. Semuanya dihajar tuh. Iya. Kalau misalnya kita pakai education consultant, itu tuh mereka ngebatasin kita buat daftar ke 3 universitas aja. Tapi kalau kamu enggak. You don't just want to apply semua gitu. Jadi kalau misal tadi back to your story, berarti kamu benar-benar ke trigger itu setelah tahu ketemu sama orang dari. Jadi orang luar gitu jatuhnya ya, orang dari luar negeri, terus ketemu ngobrol, ternyata mindsetnya berbeda, ada hal baru yang kayak culture-nya beda, dan kamu ngerasain itu sekarang. Iya, pengen banget adalah makanya nggak mau kuliah di Indonesia, maunya di luar negeri. Iya. Dan sesuai dengan mungkin jurusan yang diinginkan juga ya, of course, right gitu. Oke, ini background ini menarik banget sih guys. Kenapa? Karena justru banyak orang mereka tuh cuma mau stay di zona nyaman, tapi ini ada cewek
anak pertama juga benar-benar mau keluar dari comfort zone-nya dan nyoba hal baru. Emang beberapa orang tuh kayak misalnya kayak kalau kita ngedengerin interviewnya Cinta Laura, misalnya kayak Iqbal Ramadan gitu. Ketika dia bilang kenapa saya mau kuliah di luar negeri, karena ada hal baru secara pemikiran kita, mindset kita berubah menjadi lebih terbuka, lebih open minded, level critical thinkingnya nambah gitu. Dan kamu ngerasain itu gak sih setelah kamu kayaknya ketemu banyak orang apply sana sini? What do you feel? Dari segi mungkin experience kayak ikut event internasional kali ya. Iya, kayak lebih open minded. Jadi kayak mungkin ada cara sendiri buat dealing sama orang dari Afrika. Ada yang gimana kita sopan ke orang yang dari China. Itu bener-bener wah keren banget sih. Dan maksudnya perbedaan culture ini, wah kalau diterapin Indonesia, wah keren kita. Orang-orang kita bakal keren banget. Mungkin berarti kita balik ke ini dulu ya. Tadi sebelum kita mulai masuk, gimana sih cara apply-nya? Kita balik ke prinsip dulu, kita pegang dulu dua hal. Yang pertama harus kekeh, yang kedua tuh jangan takut nyoba. That's the point. Itu dua hal penting, paling penting tuh ya. Iya, jangan lupa goals-nya juga. Jangan lupa goals-nya juga. Set goals-nya mau ngapain. Jadi 3 hal itu guys. Setelah itu udah punya, baru kita sekarang masuk ke teknis gitu. Gimana dulu Rasya mempersiapkan supaya saya bisa masuk kampus di luar negeri. Hal-hal apa aja sih yang pertama misalnya apa gitu. Yang pertama ya. Jadi dulu tuh gue nggak tahu caranya apply ke luar negeri. Iya. Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Terus? Nah, terus relain waktu keluarga gitu. Misalnya kayak hari Sabtu kan kalau aku selalu ada family time. Family time itu aku tinggalin dulu. Maaf Pak, aku mau ke apa sih Edufair. Iya. Terus itu ngajak teman maksa gitu. Ayo temenin gue pokoknya. Ada yang kalau teman dulu siapa yang diajak? Abita, Sasa. Siapa tuh yang cowok-cowok juga ada. Gitu. Kayak dan mereka tuh nemeninnya nggak cuma sekali. Berkali-kali. Mereka very supportive ya. Your friends actually. Iya banget. Yang cowok-cowok, cewek-cewek di sekolah. Iya parah. Yang gitu cowok ya? juga parah, suportif banget. Kayak jadi dukung banget. Kalau mau tahu dulu, pertama datang dulu ke Edufair. Dan jangan lupa guys, tanggal 11 September ini, hari Jumat, School of Human akan ngadain Edufair secara online. Jadi ditunggu ya guys ya. Mudah-mudahan ya, oke? Yep. Ya oke, apaan sih tadi, ya Allah. Lanjut lagi. Nah, terus datang ke Edufair, nggak tahu apa-apa. Dan di situ tuh masih buta juga gitu loh. Saking banyaknya orang kan. Dan pertama kali datang ke stand University of Nottingham. Ya, terus kayak nanya gimana nih Kak, mau masuk ke Nottingham gimana caranya? Terus dia ngasih requirement-nya beberapa gitu kan. Nah terus di situ kayak waduh minder banget nih, parah. Nilainya juga tinggi-tinggi yang diminta bang gitu kan. Enggak, this is Uncle agak curious di sini. Misalnya nih ya, kan kita datang ke Edufair, lalu kita datang untuk masuk ke Nottingham University tadi yang pertama. Berarti ada requirement-nya tuh. Ada hal-hal yang mesti disiapin. Nah kira-kira apa aja sih yang diminta tuh sama kampus-kampus itu biasanya? Rapor. Nilai rapor penting tuh ya? Penting. Rapor. Maksudnya dari awal masuk sampai akhir atau gimana? Kalau bisa sih overall ya. Overall grade-nya. Berarti semua semester, 6 semester tuh dipersiapkan dengan baik. Tapi ada beberapa universitas yang kayak kelas 12-nya bagus, kelas 10 11-nya B aja gitu, kayak in gitu. Kayak masuk. It's not a problem. Terus berarti nilai rapot penting ternyata ya. Good. Terus yang kedua apa lagi? Terus yang kedua pastinya language requirements of English, right? Iya, ada kalau mau masuk ke Universitas Jerman pasti harus Jerman. Iya, Jerman. Oke. Dan minimal tuh B1. Iya, kalau di Jerman tuh? Enggak, biasanya universitas di Prancis, di Jerman, di Australia, apapun bahasa Inggris itu B1 biasanya. Itu minimum requirement ya. Terus yang ketiga biasa mereka minta personal statement. Personal statement itu kayak esai bukan sih? Yep. Esai tentang personal diri kita, atau tentang hal yang mau kita ambil gitu? Biasanya dua-duanya, semuanya gitu. Semuanya. Jadi kayak ada universitas yang kayak ngasih beberapa question yang kita mesti jawab kalau kita mau masuk. Ada yang mereka nggak ngasih apa-apa. Ya lo tulis gitu. Menarik banget ya. Jadi kayak lo jelasin diri lo tuh siapa. Tapi kayak jangan basic banget. Kalau bisa tuh pakai bahasa Inggris yang rada keren lah gitu. Kayak gitu awalnya. Nah terus jelasin lo siapa, lo dari mana. Terus kenapa lo punya minat ke universitas tersebut, kenapa pengen ngambil jurusan itu, terus kenapa negaranya itu biasanya. Itu selalu jadi hal menarik. Kenapa pasti. Pertanyaan the biggest questions kenapa pilih negara itu? Berarti waktu kamu ngejelasin mau apply di Aussie, why do you choose Aussie? Dulu alasannya kenapa? Karena Australia itu
negara gimana ya kemarin? Australia tuh negara dengan negara kaya gitu. Iya. Iya kan? Iya, ekonominya strong banget. Strong banget ya. Bener. Walaupun kita compete and prospernya itu sulit, maksudnya di situ. Cuman mereka tuh ensure high standard of living lah. Istilahnya. Ensure high. Walaupun the keywords itu ya. Iya, walaupun kita nanti pulang punya apa sih namanya sarjana Australia gitu kan. Itu bisa jadi harga jual gitu loh. Kayak gitu. Oh, jadi that's the reason why you choose Australia. Oh sih. Oke, good. Ekonominya strong banget. Berarti rata-rata tadi yang nilai rapot, nyata yang diminta yang nilai rapot, terus tadi standard language, terus apa lagi? Biasanya mereka minta essay, personal statement, CV. Biasanya itu not required. And portfolio of course, right? Iya, portfolio. Nah, ada nggak? Maksudnya selama kamu preparations kurang lebih mungkin 1,5 tahun ya, mempersiapkan itu dari kelas 11 sampai kelas 12, hal apa yang kamu lakuin sehingga untuk memenuhi portfolio kamu? Masih ingat gak? Apa aja sih? Ingat. Apa tuh? Gue bikin diri gue ngerasa worth it bakal keterima. Worth it. Yeah. Jadi masukin hal-hal yang kamu lakuin selama di portfolio itu dimasukin kegiatan ngapain? Iya. Emang kamu ikut apa aja selama persiapan? Yang kaitannya mungkin ada hal sama international. Oke. Jadi kemarin yang KIDA itu 2017 terus ikut. Itu apa itu? Kayak conference gitu? Kayak semacam JCC ngadain acara gitu. Iya. Cuman mereka kayak ada akreditasinya gitu. Oh iya, nah, kayak gitu. Cool. Terus ada, itu Olimpiade juga ikut. Itu ikut cuma buat nunjukin kalau gue tuh aktif. Itu tujuan gue gitu. Jadi kayak biar universitas tuh tahu walaupun gue nggak menang nih, ada beberapa lomba yang nggak menang, tapi dia tuh ngeliat gue tuh aktif, gue nyoba gitu. Makanya tadi nyoba. Nah itu. Terus yang ketiga, gue kayak berani diri gitu daftar ke International Model United Nation. Nah itu tuh apply juga sama kayak kayak pas ke universitas nih, kan universitas banyak nih daftarnya. Dan MUN juga banyak. Semuanya gue kirim di Amerika, di Dubai, di Malaysia, di Bali, pokoknya di Swiss. Terus gue ketolak di Swiss gara-gara gue belum 18 tahun itu, Uncle. Oh, jadi kalau sana harus 18 tahun? Iya, soalnya kan kalau biasa tuh ada beberapa negara yang visa ya? Iya, visanya nggak bisa gitu. Terus banyak deh pokoknya, Malaysia, Thailand juga daftar. Oh, berarti jadi nih sekali lagi ternyata portofolio itu penting banget ya untuk kalau misalnya kita mau join di universitas di luar negeri, itu jadi salah satu syarat mutlak ya. Jadi kalau kampus itu ngelihat portofolio kita banyak, jadi kamu portofolio itu kamu bikin sendiri, bikin di PDF atau pakai Google Site, dikirim ke dia linknya atau gimana? Kalau yang kemarin itu kayak kita ngumpulin sertifikat, di scan gitu, jangan lupa ditranslate, terus dikompres jadi satu, abis itu baru dikirim. Tapi ada juga universitas yang memang dia academic minded banget gitu. Dan mereka nggak nanya portofolio, mereka nggak peduli personal statement gitu ya. Udah tinggal lo nilai lo English-nya doang. Jadi kayak udah tinggal gitu doang, terus kayak mereka tinggal nge-assess. Dan biasa dipanggil buat interview. Bukan dipanggil sih. Biasanya kalau S1 tuh ditelepon. Jadi kita nanya, maksudnya lebih interaktif. Mereka ngasih gitu. Because so far ya, ini yang Uncle tahu ya. Jadi memang beberapa universitas di luar negeri tuh mereka sangat concern sama portofolio. Bahkan mereka lebih appreciate portofolio ketimbang tadi nilai-nilai, karena mereka ngelihat sendiri hasil karya si anak tersebut gitu. Sehingga pada saat nulis personal statement tinggal dicocokin aja sama portofolio. Jadi udah, oh iya udah nih, this is very talented or not, something like that. Oh iya, benar. Betul ya? Iya, salah satu di Australia nih. Kalau anak di sana, anak yang dari sananya mau masuk ke Universitas Australia, mereka tuh biasanya nilainya boleh ditambah gitu. Jadi kalau misalnya mereka punya sport activism atau gitu, itu tuh bisa nambah nilai overall grade mereka. Jadi bisa sampai 3 poin, 4 poin, dan itu bagus banget. Berarti kamu sekolah di School of Human dah. Dan kita sama menitik beratkan salah satunya hal yang penting banget ya, yang dipersiapkan oleh siswa itu adalah portofolio. Kamu ngerasa bahwa ini dampak impactnya gede banget gak sih, sekolah support kamu di bidang itu? Iyalah. Iya banget. Karena kayak portofolio tuh kayak kita tuh nggak mikir akademiknya doang, tapi portofolio itu ngebentuk diri kita. Jadi yang awalnya gue nggak tahu cara presentasi di Amerika nih, orangnya dari berapa sekolah, ada native kayak gitu, gue nggak ngerti caranya, dan gue juga salah gitu ngomongnya. Kayak
oke, dulu kan presentasi sama Rizky kan. Tapi dari situ tuh belajar gitu. Gimana cara give presentation, gimana bikin essay, gimana kita interpersonal ke orang lain. And you don't feel afraid of that? Ya masih sih. Sampai sekarang masih, cuman kayak sometimes. Ya udah nyoba aja, kenapa harus ya udahlah gitu. I know. Jadi mindsetnya udah nice try, coba aja udah dulu. I don't care about diterima atau enggak, coba I want to get what I want gitu kan. Ini passion saya mau ketemu, benar-benar saya mau dapetin apa yang saya mau, yaitu kuliah di luar negeri. That's the point. Jadi dulu terus dulu tuh gue ngerasa kalau misalnya gue nyoba sesuatu tapi gue nggak dapet, itu gue bego. Dulu. Tapi sekarang gue ngerasa kalau gue nyoba sesuatu tapi gue nggak dapet, ya udah jalannya kayak gitu. Itu bener-bener kayak plong gitu loh. Karena kayak ya udah gue udah nyoba, emang mungkin bukan karena guanya gitu. Atau bisa jadi karena guanya gitu. Jadi kayak nggak bisa langsung ngejudge nih gara-gara coba. Bisa kan kalau orang nyoba sesuatu terus nggak bisa, nggak dapet langsung kayak gue bego banget. Gue kayak gitu sampai nangis gue. Aduh gue bego banget. Apa temen-temen gue pinter yang kayak gitu. Padahal di sekolah kita nggak diajarin. Di sekolah basically SOH ini emang ngajarin bahwa setiap anak tuh kecerdasannya beda kan. Kita tuh nggak bisa. We cannot compare our intelligence kita ini punya kita sama orang lain. Nggak boleh kita tuh beda. Kita nggak boleh nilai katak tuh dari cara dia terbang, nggak boleh loh. Iya benar. Itu kan? Semenjak masuk SOH jadi berubah. Mindsetnya jadi berubah. Dulu gue tuh judgement banget. Dikit-dikit kayak gitu serius. Karena gue tuh cinta, kan gue ngambil psychology ya. Karena gue cinta tentang mind, terus behavior, intelligence gue tuh kayak wah mantap, neuroscience gue suka kayak gitu. Nah makanya setiap ada flood gitu di sistem, gue deteksi apa nih gitu. Apa nih yang salah nih, apa yang salah? Ini nggak pinter nih gitu. Tapi semenjak di MIR, wah udah kayak semenjak masuk SOH gitu. Yang kita tuh di sini ada fasilitas, kita harus berusaha, bukan sendiri sih. Banyak banget yang support, tapi kita tuh harus punya pendirian buat di SOH ya. Karena di SOH tuh lo nggak disuruh gitu, nggak kayak sekolah robot maksudnya. Oke. Kayak gitu, jadi lo harus punya gitu loh. Jadi secara nggak langsung ngedidik kamu untuk jadi diri kamu sendiri. Benar. Find yourself basically. Jadi sekolah tuh cuma ngasih role-nya, tapi nggak yang exactly kamu kayak gitu, exactly pointed someone, and then kamu harus ngasih kayak gitu, nggak kayak gitu ya. And the most vital things itu lo nerima diri lo. Gitu. Lo nerima apapun nih lo nyoba ini nggak masuk PTN, lo terima kayak ya udah. Kayak gitu loh. Yang lama-lama tuh jadi appreciate. Kalau misalnya gue nggak bisa ya kenapa gitu. Emang salah kalau gue nggak bisa. Kan orang-orang tuh sekarang dengan society kita nih yang standarnya kalau nggak ini gini. Level judgingnya tuh tinggi banget sekarang kan ya. Itu bikin orang tuh mental breakdown itu. Nggak gue, mesti kayak orang lain. Soalnya dulu gue pernah kayak gitu. Pernah ada di situ? Pernah di sisi kayak gitu kayak. Kok nilai rankingnya nggak dapat 1, dapat cuma 3 kayak gitu. Wah itu mental banget. Iya bersyukur lah gitu harusnya kan ya. Tapi justru setelah kamu masuk SOH justru ngerasa bahwa nyata mindset kayak gitu tuh nggak boleh gitu, nggak bisa gitu kayak gitu guys. Semakin kita compare kita nggak bakal grow. Ya kita nggak bakal tumbuh betul. Oke ini rahasia menarik bener deh. Kamu hari ini ngasih insight banyak banget sebetulnya tadi. Kita akhirnya kita tahu nih teknis untuk daftar di kampus tuh kayak apa gitu. Nah akhirnya sampai titik mana gitu. Kan kamu kan sempat sendiri itu. Akhirnya kamu masuk Edufair, kamu nanya-nanya Edufair. Sampai katanya kamu sempat juga ya kerja sama salah satu agensi pendidikan, betul nggak sih? Konsultan pendidikan untuk gimana akhirnya cari tahu gitu soal untuk apply itu lebih dalam. Itu gimana tuh awalnya? Dulu jadi aku ke agensi yang pertama. Jadi aku tuh banyak ke Edufair gitu, ada beberapa Edufairnya. Terus nanti pokoknya yang aku rekomendasiin banget tuh ke Icon Education. Nanti tuh ada kan tanggal 11. Nah itu udah mantep, itu perfect banget. Kayak buat kita nanya segala macam, pokoknya ngerepotin aja gitu. Itu tuh bagus. Dan dulu tuh aku sempet ke education consultant, tapi dia tuh bukan si Icon ini. Dan bagus sih servisnya, cuman kayak mereka kurang nyaranin kalau apakah ada scholarship. Dan mereka tuh suka nggak mikir gitu kalau misalnya kita mau studi ke luar negeri, kita butuh duit. Dari mana tuh duit gitu? Mana duit gitu kan? Mesti duitnya kalau ke luar negeri tuh ya lumayan gitu kan. Even Malaysia pasti ada cost living, lu makan bayar gitu. Tapi kan. ini justru dengan kamu dapat
we find the proper atau appropriate apa yang pas gitu ya, exactly yang education consultant yang pas gitu, justru nyarain kamu untuk dapetin scholarship. Lebih spesifik. Ini gue dapat dari dia. Awalnya dulu kemarin tuh gue udah enroll ke UNSW Sydney. Itu universitas impian gue banget, kayak dari setahun setengah so papa kan lulusan situ. Baru tahu juga. Literally baru tahu. Itu kayak gue nggak ngerti dah, kuning itu UNSW itu bagus banget. Dan itu dapat beasiswa dari UNSW nggak gede, bener-bener nggak gede. Tapi mereka cuma nyediain itu doang gitu. Nah, dan itu juga nggak dikasih tahu tuh sama konsultan yang kemarin gitu. Nggak dikasih tahu. Gue yang nyari, gue yang buka, harus kayak gitu. Sampai akhirnya dapat provide yang pas gitu ya. Yang pasti icon ini kayak lo bilang aja, lo misalnya nama lo siapa, lo pengen kuliah di mana, spesifikasi jurusannya apa, misalnya negaranya pengen ke Malaysia nih, atau enggak kayak kasih tau lah budget per tahunnya kira-kira kita bisa nyediain berapa. Kan mereka nyariin gitu jurusan sama universitas yang cocok sama budget lo, cocok sama nilai lo, requirements lo, pokoknya yang bagus lah istilahnya. Ya gitu. Sekali lagi balik lagi ya. Berarti Angkal mungkin coba nge-review sedikit apa yang dibilang sama Rasya tadi. Pertama tuh yang disiapin, pertama kita harus coba sering datang ke EduFair. Yang kedua kita mempersiapkan apa yang mesti jadi bahan atau requirement ya. Kayak nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6, nilai tes ujian gitu. Terus sertifikat language apa tadi? Language bisa IELTS, bisa IELTS atau TOEFL. Duolingo juga Amerika kayaknya nerima deh. Kayak gitu-gitu. Terus juga ada beberapa esai yang mesti diisi gitu. Ya kayak personal statement tadi ya itu. Dan itu penting banget kenapa milih negara tersebut. Nanti kalau udah dapat, baru kita kalau itu udah disiapin semuanya, kita tinggal pilih ya. Target goals kan kita udah disusun tuh. Saya mau masuk ini. Cobain aja udah semuanya. Itu dikirim tuh by email atau langsung atau gimana? Biasanya mereka tuh ada online application atau harus isi form. Jadi ada persetujuan dari orang tua. Gitu. Oh jadi online gitu ya? Online, dan ada universitas yang bayar gitu. Jadi gue kan nyari yang gratis. Yang mana nih yang gratis aplikasinya, atau biasanya kalau ke EduFair itu manfaatnya tuh lo bisa daftar tapi gratis. Bisa gitu. Daftar tapi gratis. Nah itu enaknya. Soalnya kalau misalnya lo nyari sendiri, daftar sendiri, biasanya lo harus bayar. Dan lumayan, $300, $200, $100. Mahal itu mah. $1 juta, $2 juta, $3 juta lah ya, lumayan tuh ya. Terus jangan males tuh kalau misalnya apa sih, kalian harus kayak do research jurusan sama universitasnya, harus cari kayak biar nanti kalau misalnya telepon interview atau misal ditanya nih, biasanya universitas tuh nggak langsung nerima. Dia biasanya kasih email dulu panjang lebar, kenapa kamu ini, kan sama aja tuh kayak personal statement kan. Padahal mereka udah baca nih, kita udah ngasih ini ditanya lagi. Nah berarti kan kurang lengkap tuh. Makanya harus cari di webnya jurusannya. Misalnya biasanya tuh mereka tuh bener-bener detail banget. Jadi misalnya kalau kemarin psychology, belajarnya apa aja, jadi berapa modul yang bisa diambil, terus bisa combine double major nggak gitu. Terus misalnya ntar mau pindah jurusan gimana, atau nggak mau nambah apa sih, kayak sistematikanya lah, mau nambah modul, modul gimana. Pokoknya kayak semua modul tuh dia jelasin gitu. Misalnya ada psychology and law gitu, psychology criminology, psychology 101. Yang kayak gitu, itu tuh kita mesti baca apa isi kelasnya gitu loh. Jadi pas nanti kita dipanggil, ataupun personal statement tuh, itu penting banget tulis aja gitu. Karena gue tuh tertarik ikutin kelas psychology and crime, kayak kriminologi. Gue pengen jadi psychologist yang konsultan di forensik. Oh itu keren sih. Oh my god. Itu jangan. And that is your passion actually. You very interested. You have a big interest with the psychology. I have big interest. Tapi gue juga punya mimpi-mimpi gue yang lain. Jadi itu goals pertama dulu. Mau dituju itu dulu. Sekarang udah. Dan di jurusannya itu kan? Psychology. Oke, guys, ini gini ya. Ini pasti tentu aja ada peran yang ngebentuk kamu jadi seorang kayak gini. Ini pasti ada peran guru, sekolah, orang tua ya. Nah sebenarnya siapa sih, kamu bisa ceritain nggak sih siapa sih, atau yang ketika kamu ada di SOH ini guru-guru yang ngerasa udah support kamu dalam banget, sering diajak ngobrol gitu. Semuanya mostly. Semuanya disebutin nggak apa ya? Siapa? Kredit gitu. Nggak apa-apa, oke. Uncle Ryan pasti. Yang lain dulu jangan langsung. Nggak apa-apa, Uncle Ryan, udah Engki, Kadika juga ngajarin banget tentang ICT. Gue mah nggak tahu cara ngedit, beneran. Itu penting banget, itu penting banget. Tentang kemarin tuh ada tuh apa sih namanya project ICT yang gue masukin ke
apply ke universitas. Itu yang lagu gitu deh pokoknya ya gitu. Dan itu kayak dilihat gitu. Terus Kak Sis, udah Engki udah belum sih? Udah 2 kali. Jadi kayak ini udah Engki jadi kredit paling gede nih ya. Sering diajak ngobrol ya. Kak Epong Encang, mantap Encang. Encang tuh dari sisi apa tuh supportnya tuh? Oh banyak. Encang tuh banyak banget deh Encang. Pertama kali dari sisi agama dulu ya, spiritual. Itu harus dibentuk tuh. Parah banget. Karena Encang banget love Encang. Nah itu. Terus ada Om juga, ada Mbak Ining. Wah Mbak Ining tuh yang nawarin, "Cang mau ikut lomba ini nggak, mau ini nggak gitu." Kak Epong juga. Ngasih trigger kamu ya. Kak Epong juga. Terus ada KL, siapa lagi sih? Jadi mostly sebenarnya stakeholders ini tuh supportive banget buat kamu ya. Terus kayak Pak Le, banyak deh pokoknya semua guru-guru itu tuh, Kak Wiji, Kak Suko, Kak Suko tuh dulu pernah giniin gue. Kalian tuh seharusnya bersyukur ya, udah dikasih fasilitas dulu karena kita tuh malas banget anaknya. Angkatan gue tuh malas dulu, awal-awal doang, malas banget. Udah dikasih fasilitas, ini tuh guru-guru pada nge-support kamu segala macam, cobalah cari lomba, masa reach out to someone, reach out to someone kayak gitu. Terus dari situ gue kayak ya udah gue nyari sendiri deh. Takut diomelin Kak Suko. Tapi Kak Suko baik banget parah. Itu maksudnya dengan niat Kak Suko itu nyadarin anak-anaknya gitu. Iya betul. Dan itu parah banget. Kak Suko tuh big impact juga. Tuh ada Uminita. Terus pokoknya banyak deh. Jadi balik lagi sebenarnya jadi most of teachers here they're very banget. They're very supportive, right? Nah, akhirnya ini kalau udah dari maksudnya sekolahnya ngedukung, terus kurikulum sekolah juga ngedukung. Nah, kalau akhirnya jadi pasti kan gak cuma sekolah dan juga guru, pasti kan ada pihak orang dalam, orang keluarga gitu ya, ada papa dan mama. Nah sebenarnya tipikal papa mama kamu gimana sih sama kamu dekat, tipikal relationnya tuh gimana? Ya gitu. Iya serius maksudnya supportnya tuh dari sisi apa gitu? Supportnya tuh gimana sih cara mereka mensupport kamu gitu? Jadi mereka tuh lebih ngasih kebebasan gitu, tapi in a positive way. Serius itu ngasih kebebasan. Jadi nih kalau misalnya kayak gue ngomong kasar di rumah, tapi kayak masih ketoleransi, itu orang tua gue biasa aja. Tapi kalau udah yang tiba-tiba ngomong gitu, itu langsung ngomongnya sih kayak gitu. Dan kebebasannya tuh nggak itu doang gitu. Dan gue tuh kayaknya nggak nakal banget ya anaknya. Maksudnya nggak suka keluar aja, orang tua gue nggak terlalu mikirin gitu. Cuman gue tuh orangnya keras kepala. Itu parah banget. But you love your father and your mom. Iyalah. Sayang banget ya. Iya. Soalnya mereka tuh diem gitu kayak gue. Jadi especially bapak gue nih nggak bakal nonton kan. Kalau misalnya nggak ada yang tahu siapa tahu nonton ya kan. Kalau misalnya kita nggak reach out duluan, bapak gue juga diem. Orangnya tipikalnya kayak gitu. Gitu. Nah kalau ibu gue tuh lebih yang kayak gue nya masih datang. Misalnya kayak kemarin tuh gue pengen ganti jurusan ke public policy. Sempet. Tapi masih belum tahu nih. Karena kan kayak passion tuh ada banyak, nggak bisa milih satu. Kalau itu menurut gue ya. Kayak gue suka bisnis juga, gue keterima bisnis. Ya dapat scholarship, why not? Gitu. Terus dari ibu banyak banget gitu Ruth ya. Ibu gue tuh nyaranin gitu. Kayak berarti benar kamu tuh anak IPS gitu sebenarnya. Kayak gitu kan gue IPA ngambilnya ya. Gue ngerasa IPA tuh lebih mudah buat gue dibanding IPS. Buat gue. Ya, karena menurut gue IPS itu gue mesti mikir banget gitu. Wah parah kayak gitu. Dan banyak orang yang maksudnya bukan nggak nyangka sih. Maksudnya kayak bukan ngerendahin juga ya. Nggak nyangka sih kayaknya. Nggak nyangka kalau gue dapet kayak gitu. Underestimate sebelumnya gitu. Ada. Masa sih? Iya, tapi karena sekolah nih, ini bener-bener sekolah sih. Terus juga orang tua gue juga fine. Jadi gue kayak ya udah. Dan gue juga ngerasa, makanya tadi kan acceptance. Kalau gue ngerasa gue nggak dapet, ya udah at least gue nyoba gitu. Lagian aim gue kan 100 universitas terbesar di dunia. Itu pasti susah. Gitu. Gak bakal gampang. It's your aim. 100 universitas terbesar di dunia. Iya, 100, harus 100. Kalau nggak gue nggak mau. Oh my god. Tapi ya jangan gitu juga, maksudnya semua universitas bagus. Kalau itu mah tinggal dikembaliin ke orangnya aja mau yang mana. Tapi that's your goals actually. Tapi not like Harvard or Stanford. Gue nggak
gue sekarang nggak ada passion buat kesana, nggak ada. Gue maunya yang gue ngeliat 100 gitu. So kapan berangkat ke Australia? Seharusnya Oktober, cuman situasi masih pandemi gini. Pandemi, terus jadi gue online learning dulu. Sekarang udah online learning? Belum, masih Oktober ini tanggal 1 orientasi. Tanggal 1 orientasi kayak MPLS lah jatuhnya. Iya, terus akhir tahun lah atau awal tahun insya Allah bisa berangkat, doain aja. Betul. So, mungkin this is the last questions ya. Apa yang mau kamu bilang buat anak-anak di luar sana nih yang sekarang masih galau masuk kampus negeri, dalam negeri apa luar ya, dalam negeri atau luar ya, atau kalau udah nentuin di luar gimana caranya, atau ya udah gitu, kadang banyak orang pengennya doang kuat tapi ternyata prakteknya nggak ada gitu. Cuman saya mau kampus, saya mau kuliah di luar negeri, saya mau masuk UI, masuk Oxford, dulu ada tuh maksudnya mau masuk UI tapi ya main mulu kerjaannya. Nah, so what do you want to say actually? At least ada suggestion gak sih buat mereka ini? Sebenarnya kalau misal lo tahu lo pengen kemana, lo tahu aja gitu, lo tuh pengen apa, itu lebih mempermudah sih. Dan bukan taunya doang gitu, lo niat gitu. Kayak waktu tadi kan gue bilang gue pengen ke UK tapi bokap gue nggak bolehin. Iya, gue pengen ke Amerika nggak bolehin, ya kan? Jadi dia ngasih pilihan Kanada atau nggak Australia, gitu. Dan gue pilih Australia karena bokap gue dari situ, terus apply-nya tuh rata-rata nggak bayar gitu. Beberapa nih nggak bayar. Lebih. Jadi gue lebih leluasa lah milih. Cuman yang memang mahalnya tuh sama Amerika. Mahalnya sama Amerika. Tapi kan tadi aku denger papa kamu lulusan sana ini nggak ada hubungannya kan? Tapi kan pas kamu daftar aja, nggak pakai connection aja kan? Enggak. Jadi gue nggak tahu bapak gue lulusan sana. Oh my god. Jadi gue tuh udah daftar duluan, ya kan? Jadi keluarga gue tuh gak ada yang ngasih tahu gitu. Jadi universitas pertama di Australia yang gue lihat itu dulu gue nggak mau banget pindah dari UK. Gue kekeh tuh, gue maunya di UK. Gue maunya di UK kayak gitu. Parah banget tapi jangan ya. Gitu. Terus akhirnya nenek gue kayak udahlah nggak apa-apa, Australia juga bagus. Akhirnya gue nyari tuh yang 100 besar apa. Terus pertama kali gue ngeliat ini kayak jatuh cinta pandangan pertama itu UNSW. Dan gue nggak tahu bapak gue di situ, jadi gue udah daftar, gue udah kayak nge-praise gitu kan depan orang tua gue. Ya karena universitasnya bagus, dia nomor kemarin tuh 45 di dunia. Terus kayak psikologinya bagus, sainsnya bagus, terus community-nya juga bagus banget. And that you know, macem, gitu. I just know that ternyata your father is graduated from that place. Tiba-tiba dia majang tuh foto dia lulusan depan TV. Iya. Gue 3 hari tuh, butuh 3 hari buat gue buat nyadar. Jadi gue jalan bolak-balik, terus tiba-tiba gue ngeliat gini, itu lulus dari mana gitu kan? Karena itu bukan dari Indonesia gitu. Ini lulus dari mana? Terus bapak gue nggak mau jawab tuh awalnya. Terus ibu gue yang bilang dari UNSW. Wah gila, kaget banget gak tuh? And then you kayak continue your steps. Your father steps berarti. Iya, tapi jangan pernah deh mimpi kalau misalnya lo nggak dapet sesuatu, jangan pernah pupus. Karena gue juga susah banget nih milih anu dibanding UNSW. Itu jujur gue susah banget. Kayak susah. Cuman kayak dengan adanya scholarship, gue berkontribusi buat pendidikan gue gitu. Jadi nggak semua orang tua yang bayar. Ya walaupun gue cuma bisa bantu segitunya. Itu lumayan, maksudnya kayak ya udahlah, at least gue do something gitu. Jadi sebetulnya kamu dengan niat ngedapetin beasiswa juga itu sebenarnya sebenarnya nggak niat. Seriously. Niat gue cuma keterima aja dulu. Tapi wallahu alam itu serius banget. Berarti nggak gini loh, maksudnya ada hal positif yang bisa kamu, kan ini kamu ngelakuin nih, tiba-tiba kamu dapat beasiswa, kan kamu meringankan beban orang tua dong. Itu dong, pasti kan orang tua kamu juga bersyukur juga, akhirnya justru ternyata ada yang bisa meringankan, of course kenapa enggak gitu kan. Jadi seharusnya bisa nggak sih kita ya udah niat kita kuliah di luar negeri, gimana caranya juga harus dapat beasiswa. Itu nggak salah kan? Nggak salah. Dan itu bagus banget kan? Bagus banget. Kamu suggest ke orang-orang kayak gitu nggak sih? Suggest betul. So? Tapi jangan takut kalau jatuh. Jangan takut. Itu jangan selalu dilupain itu kata-kata itu. Karena kemungkinan jatuhnya ada dan gede. Maksudnya karena gue pernah di situ yang tadi gue jadinya nggak UNSW, gue mundurin diri. Terus yang tadi UK nggak jadi ke Australia jadinya. Itu Enggak, karena kan banyak exactly dapat apa yang kita mau kan? Iya. Cuman siapa tahu itu lebih baik, siapa itu. Betul. Gitu. Intinya selalu bersyukur lah ya. Ya always feel grateful ya, intinya itu ya poinnya ya. Oke, jadi sebetulnya sekali lagi ya, berarti untuk kuliah di luar gitu bukan mimpi guys.
is reality, dan itu mungkin banget terjadi asal kita benar-benar punya spirit, kita punya semangat yang besar banget, dan kita punya persistence terus ngelakuin itu kan. Exactly right. Kita ngelakuin yang terbaik, do the best, try the best, and give the best, pasti akan selalu ada jalan. That's the key. Betul? Exactly. So, guys, this is hopefully inspired you a lot. Mudah-mudahan ngasih banyak inspirasi, bisa ngasih banyak positive value. Dan bagi kalian sekali lagi yang mau kuliah di luar negeri, sekali lagi itu bukan mimpi karena buktinya ada depan kita. Okay, always be success. See you on top and see you next episode. Bye bye guys. Awesome.